keselamatan, bangkit taklukkan maut, Yesus atas maut. Rela menerima aku apa adanya, buatku berharga, serahkan hidupku, semuanya ku percaya, dan ku berserah. Penebus, Dia sungguh perkasa, Tuhan sanggup selamatkan, Dia sanggup selamatkan selamanya, nulis keselamatan, bangkit taklukkan maut, Yesus atas maut. Penebus, Dia sungguh perkasa, Tuhan sanggup selamatkan, Dia sanggup selamatkan selamanya, tulis keselamatan, bangkit taklukkan maut, Yesus atas maut. Ku saksikan pada dunia, Kaulah Tuhan atas segalanya. Yesus, ku saksikan pada dunia, Kaulah Tuhan atas segalanya. Shalom anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus itu baik. Doa saya kita sentiasa di dalam perlindungan Tuhan, alali keluarga kita yang jauh maupun yang dekat. Kasih setia Tuhan sentiasa menyertai dalam hidup kita. Amin. Kita juga bersyukur kesempatan yang baik pada hari ini kita masih dapat mengadakan ibadah online. Walaupun jauh, tidak bertemu muka, tapi kita sentiasa dekat di hati bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari pada saat ini kita mau berdoa mengucap syukur terlebih dahulu sebelum kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau Allah yang baik, senantiasa menyertai dalam hidup orang yang percaya dan berharap kepada Engkau. Kami mau menyerahkan Tuhan hidup kami terus di dalam penjagaan perlindungan-Mu. Kami bersyukur sepanjang minggu ini penyertaan dan kami mengalami Allah dalam hidup kami. Kami bersyukur buat segala kebaikan anugerah-Mu yang telah Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami menyerahkan ibadah online ini ke dalam tangan-Mu. Berkatilah firman-Mu, berbicara Engkau lewat lidah hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah setiap kami dapat belajar daripada firman-Mu sendiri. Segala yang jahat kami ikat dan kami tolak keluar dari hidup kami di dalam nama dan kuasa darah Yesus. Biarlah nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan, diagungkan, dimuliakan di tengah-tengah ibadah online ini. Nama di atas segala nama. Bapa di surga, kami serahkan setiap pribadi, anak-anak Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara-saudari Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus Yesus. Tentu setiap orang, termasuk saudara dan saya, sangat-sangat rindu dan ingin sekali hidup kita sentiasa diberkati,
Selalu mengalami Allah di dalam hidup pribadi dan keluarga, mengalami kuasa Allah di dalam pribadi, keluarga, dan di dalam pekerjaan dan pelayanan. Setiap orang pasti merindukan dan inginkan mengalami Allah dan diberkati. Amin. Dan semua orang akan mengalami kuasa dan hadirat Allah dalam hidupnya. Itulah kerinduan kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus Yesus, kuasa Allah menjadi sempurna dan menjadi nyata dalam hidup kita melalui pilihan dan tindakan kita sendiri. Ya, melalui pilihan dan tindakan kita sendiri. Yang pertama, buang sikap atau buang karakter suka bermegah dan tinggi diri. Buang atau kikis karakter yang suka bermegah dan tinggi diri. Amin. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Mari kita melihat di dalam Alkitab kita, Perjanjian Baru, 2 Korintus pasal 12 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Ayat pertama hingga ayat yang ke-10 sebagai pembacaan kita. Mari kita melihat 2 Korintus pasal 12 ayat pertama. Aku bermegah, aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari syurga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada apa yang mereka lihat kepadaku atau yang mendengar daripadaku. Ya, ketujuh, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam seksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus, pernahkah saudara bertemu dengan orang yang suka sekali bermegah diri, suka membangga dirinya, meninggikan dirinya? Orang seperti ini dia akan bercakap besar,
Bahkan walaupun dia hidup di dalam serba kekurangan dan kelemahan, namun oleh karena egois atau egonya itu, maka orang itu tetap saja bercakap besar, bermegah diri, meninggikan diri untuk menutupi segala kekurangan dan kelemahannya. Ya, kesian orang seperti ini. Soalannya adalah, apakah dasar kita mau bermegah diri dan meninggikan diri di depan Tuhan dan di depan orang lain? Apa dasarnya? Jawabannya adalah langsung tidak ada dasarnya. Di dalam surat Roma pasal 3 ayat 27, Roma 3 ayat 27 menyatakan, jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Haleluya, amin. Yesus Kristus telah ditentukan Allah untuk menjadi jalan pendamaian karena iman di dalam darahnya. Ya, iman kita kepada Yesus dan dimeteraikan oleh darahnya. Inilah yang kita baca tadi. Dan itu tadi kita baca 2 Korintus pasal 12. Dalam ayat 1 hingga ayat yang keempat, ya, dia menyatakan, Paulus sudah menyatakan bahwa Rasul Paulus menyatakan kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus, juga kepada kita dan juga kepada generasi muda dan generasi yang akan datang, bahwa seharusnya Paulus bermegah, bangga diri, meskipun Paulus tahu semua hal itu tidak berguna, sia-sia dan tidak berfaedah. Namun Rasul Paulus mau menyampaikan semua yang pernah dia alami, pengalaman rohaninya, yaitu penglihatan dan pernyataan daripada Tuhan sendiri. Melalui pengalaman rohani ini boleh membuat Rasul Paulus bermegah diri, suatu pengalaman yang baik dan hebat, penglihatan yang khusus dan istimewa daripada Tuhan Yesus sendiri. Itulah di dalam ayat yang kedua, Rasul Paulus berkata, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Siapa itu? Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Saudara, Rasul Paulus tahu dan kenal betul seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh tidak diketahui, hanya Allah yang tahu. Orang yang ada di dalam Kristus telah diangkat ke surga ke tingkat yang ketiga untuk menerima penyataan dari Allah pasti mengenai Injil Kristus dan kemuliaan bagi orang-orang, bagi Tuhan dan bagi orang yang percaya. Hak istimewa, ya, dan penyataan yang luar biasa ini diberikan kepada Paulus untuk bertahan di dalam penderitaan yang berat selama pelayanan rasuli dia itu. Tuhan mengangkat dia, ya. Sebab itu Alkitab mencatatkan tingkat yang ketiga juga disebut tempat kediaman Allah dan rumah orang-orang percaya yang sudah dipanggil Tuhan. Orang Kristen yang dikenali Paulus 14 tahun yang lalu itu sebenarnya adalah dirinya sendiri. Secara tersurat dan tersirat atas diri orang Kristen yang dia tahu dan kenal itu, Rasul Paulus hendak bermegah. Akan tetapi atas dirinya sendiri, Rasul Paulus tidak mau bermegah, kecuali dia bermegah dalam segala kelemahan dan kekurangannya. Rasul Paulus menyatakan kebenaran. Dia harus menahan dirinya, ada penguasaan diri. Dia harus mengalami self control, penguasaan diri, menahan, ya, supaya jangan orang lain menghitungkan dirinya melebihi apa yang mereka lihat, dan supaya orang lain juga tidak menilai lebih-lebih daripada apa yang mereka telah dengar daripada Paulus. Di dalam kitab Yeremia pasal 9 ayat 23 dan 24. Kitab
Yeremia pasal 9 ayat 23 dan 24 menyatakan, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Inilah firman Tuhan menyentuh tentang hal yang bermegah diri dan tinggi diri, ya. Ini adalah karakter yang suka bermegah. Dia merasa dirinya bijak, merasa dirinya pandai, merasa dirinya kuat, dan merasa dirinya cukup kaya. Saudara, biarlah kita bermegah di dalam Kristus Yesus. Amin. Sungguh pun Rasul Paulus telah diberikan kehormatan dan Tuhan memperlihatkannya, mengangkat dia, membawanya ke tingkat yang ketiga dari surga. Nah, saudara, ramai orang rindu dibawa ke rumah di surga untuk selama-lamanya. Tentu, dan Rasul Paulus melihat ini. Kita tentu selalu mendengar kesaksian para hamba Tuhan atau orang lain tentang pengalaman-pengalaman rohani mereka, tentang penglihatan mereka, dan apa yang mereka alami, apa yang mereka lalui, ya. Dan dengan cepat-cepat mereka menyaksikan dan menyebarkan itu kepada semua orang, ya, tanpa menyatakan dasar daripada kebenaran firman Tuhan. Tidak kurang orang merasa bangga, bermegah diri atas pengalaman dan penglihatan-penglihatan itu. Rasul Paulus setelah 14 tahun yang lampau, baru dia menyatakan ada seorang Kristen yang dia kenal, yang dia tahu, dia katakan telah diangkat ke Firdaus. Mengapa Rasul Paulus berbicara tentang dirinya sendiri dalam bentuk orang yang ketiga dan bukan dalam bentuk orang yang pertama? Padahal dialah yang dia bicarakan tentang orang yang diangkat ke tingkat yang ketiga ke surga, yang telah diangkat itu 14 tahun yang lalu, baru dia menyatakan, menyaksikan. Ini karena sifat rendah hati yang merupakan ciri dari jiwa yang penuh hormat dan tunduk kepada kedaulatan Allah. Tidak usah Rasul Paulus mengheboh-hebohkan dengan bermegah diri dan sombong. Sebagai rasul yang hebat, dia tidak melakukan hal itu. Saudara, kerendahan hati adalah suatu sifat kesalehan yang hakiki. Dalam ayat yang kelima dan ketujuh, tadi kita sudah melihat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 5 dan ayat yang ke-7 menyatakan, ayat yang kelima, atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar padaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Amin. Paulus menjelaskan, supaya aku jangan meninggikan diri, maka diberikan suatu duri di dalam dagingnya. Dan dikatakan di sini adalah mengocoh. Utusan iblis itu mengocoh, artinya dia meninju dengan kuat sekali atau memukul, ya, seperti begitulah, ya.
Nah, apa yang dikatakan kenapa melakukan itu? Supaya Paulus jangan meninggikan diri, jangan bermegah diri, sehingga diberikan duri di dalam dagingnya. Saudara, ini supaya jangan Rasul Paulus merasa bangga diri karena sudah melihat tempat yang ketiga di dalam syurga. Tuhan izinkan ada duri dalam daging Paulus. Ini menyentuh hal penderitaan, kesengsaraan, sakit penyakit di dalam tubuh Paulus. Dia mengalami dan merasakan kesakitan yang teramat sangat di dalam tubuhnya. Di dalam kitab Amsal pasal 27 ayat 2 menyatakan, Amsal 27 ayat 2 menyatakan, biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Amin. Sebab jangan kita suka puji diri kita sendiri, ya lebih-lebih memuji Tuhan. Rasul Paulus banyak mengalami kesusahan, kesengsaraan, penderitaan, dan kesakitan, sakit di dalam tubuhnya. Sepanjang dia melayani Tuhan dalam memberitakan Injil Kristus, menyampaikan firman Tuhan, sehinggalah Tuhan mengangkat dia dalam penglihatan dan penyataan ke tingkat yang ketiga, ke syurga. Ini perlu dia bangga, tapi dia tidak melakukan hal itu. Apa tujuan Tuhan melakukan hal ini kepada Rasul Paulus? Selama 14 tahun, Paulus tidak pernah memberitahu hal ini kepada siapapun. Dia hanya mendiamkan dirinya. Mungkin rekan-rekan sepelayanannya memberi penghiburan kepada Paulus. Mungkin mereka berkata, Paulus bergembiralah, happy, bersabarlah ya, satu hari pasti kamu akan ke syurga. Dan mungkin Paulus juga menjawab, sebab itulah mengapa aku mempunyai duri dalam daging ini, karena aku telah pun pergi ke syurga. Amin. Dia melihat, ya, Rasul Paulus dengan penguasaan diri dalam kerendahan hatinya yang sangat menonjol rendah hatinya. Saudara-saudari, sangat kita rindu sekali seperti apa yang dialami Rasul Paulus ini. Dan orang yang rendah hati ini sangat indah. Kita harus memiliki kerendahan hati di tengah-tengah kita mencapai keberhasilan, di tengah-tengah mendapat penghormatan, berkat dan sebagainya. Biarlah kehormatan dan kita memuliakan nama Tuhan saja di dalam kehidupan kita, tanpa kita mengheboh-hebohkan, bermegah diri pada orang lain, di depan orang lain. Dan orang-orang yang merendahkan hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Amin. Alangkah kontrasnya dengan orang-orang zaman sekarang, zaman now, yang mengaku telah diangkat ke syurga, mendapat penglihatan, dan mereka meminta hormat, puji-pujian daripada manusia, tanpa mengutamakan pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Sehingga mereka mulai meninggikan diri di depan orang. Saudara, Paulus bermegah demi Kristus, bukan demi dirinya sendiri. Paulus bermegah atas kelemahan-kelemahan dirinya, kekurangan. Demikian juga dengan orang-orang percaya, saudara dan saya. Ya, kita akan jaga bibir kita, jangan suka cakap besar, bermegah diri, meninggikan diri, supaya orang lain suka memuji dan menghormati diri saudara dan saya. Jangan suka minta dipuji dan dihormat daripada manusia. Dan ramai sekali orang malu mengakui kelemahan-kelemahan dirinya kepada orang lain, malu mengakui kesakitan dan kekurangan dirinya kepada orang lain. Tanpa disadari hatinya masih ada kesombongan, suka memegahkan diri dan tidak dapat menerima kelemahan dan kekurangan dirinya. Itu egois, ada penolakan, dia tidak dapat terima. Ya, jujurlah. Kalau kita ada kekurangan kelemahan, kita perlu jujur, mengakui itu. Saudara, semua orang, sama ada Kristen ataupun bukan Kristen, orang percaya atau bukan percaya, ya, orang rohani ataupun orang yang duniawi,
orang yang melayani ataupun yang tidak melayani. Semua pernah melakukan hal yang suka bermegah dan meninggikan diri, termasuk saudara dan saya. Kita mengakui itu saja. Semua pernah bercakap besar, suka dipuji, suka dihormat, ya, daripada manusia. Ini karakternya manusia. Kita perlu mengakui di hadapan Tuhan, bertobat dan minta pengampunan. Ya, kita serahkan sikap hati yang penuh dengan kesombong egois ini. Ya, banyak orang mendorong jangan sombong dan sebagainya. Lihat diri sendiri dulu ya. Kita perlu bertobat itu di hadapan Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang kekasih, di dalam ayat yang ke-7 dan ke-8 di sana dikatakan, supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dia mengalami penderitaan fisikal yang membuatkan tubuhnya ada sakit, penyakit, penderitaan dan yang berat sekali, ya. Tubuhnya menjadi lemah. Terdapat banyak pandangan tafsiran Alkitab tentang duri di dalam daging. Ianya adalah pencobaan-pencobaan yang berat, penganiayaan secara berterusan, penghinaan daripada penentang-penentang Rasul Paulus, dan iblis juga menyamar sebagai malaikat-malaikat terang. Bukan sesuatu yang ganjil ya saudara, jika ada pelayan-pelayan Tuhan yang menyamar sebagai orang yang melayani Tuhan di dalam gereja, bebas melakukan dosa tetapi dianggap benar. Ini juga berlaku kepada hamba Tuhan yang dalam Alkitab Perjanjian Lama, yaitu Ayub. Dia mengalami penyakit di dalam tubuhnya. Utusan iblis ini diizinkan Tuhan, sama seperti juga yang berlaku atas tubuh Paulus, ya, diizinkan. Rasul Paulus tidak merasa malu dan tertolak meskipun dia juga mengalami penyakit, kesakitan di dalam tubuhnya. Mengapa perlu kita berpura-pura kelihatan sehat dan baik? Hakikatnya di dalam tubuh kita penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Yang harus kita lakukan adalah kejujuran, ya, jangan rasa malu. Itu adalah satu penipuan atas diri sendiri dan kepada Tuhan, kepada orang lain. Sekarang ini sangat ramai orang yang berani melakukan dosa dan berani melawan Tuhan, tetapi saat mereka mengalami kesakitan mereka malu, tetapi buat dosa tidak malu. Saudara, kita perlu jujur di hadapan Tuhan. Juga di dalam surat 1 Petrus pasal yang ke-2 ayat 20. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 20 menyatakan, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Amin. Saudara, biarlah kita mengalami penderitaan atas izinnya Tuhan, bukan karena kita melakukan dosa, karena kita melakukan kebenaran. Dan janganlah menderita kesakitan karena melakukan dosa. Kita dapat bermegah di dalam penderitaan karena melakukan kebenaran, bukan bermegah untuk mencari pujian, hormat untuk diri sendiri daripada orang manusia. Ya, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Di dalam kitab Ayub pasal 2 ayat yang ke-7. Ayub 2 ayat ke-7 menyatakan, kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Saudara, ini yang berlaku kepada Ayub. Ya,
dan Tuhan izinkan itu berlaku. Kedua ayat ini, 1 Petrus pasal 2 ayat 20 dan kitab Ayub 2 ayat ke-7 tadi. Kedua ayat ini menjelaskan bahwa jika Tuhan izinkan, iblis dapat memberikan sakit, penyakit, penderitaan, kesusahan kepada manusia, bahkan orang-orang percaya, iblis boleh melakukan itu seizinnya Tuhan. Oleh itu jangan kita emosi dan cepat marah dan mempersalahkan sesiapa. Semuanya dalam kedaulatan Tuhan. Tetaplah intim dan melekat kepada Yesus dan firman-Nya. Amin. Dalam surat 1 Korintus pasal 1 ayat 31. 1 Korintus pasal 1 ayat 31 menyatakan, karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang kekasih, mari kita buang kikis semua sikap yang memegahkan diri, tinggi hati. Karena itu adalah yang membuatkan Tuhan merasa jijik, yaitu kesombongan. Ya, mari kita melihat di dalam kitab Yesaya pasal kedua ayat yang 17. Yesaya 2 ayat 17 menyatakan, manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Amin. Di dalam kitab Amsal pasal 16 ayat yang kelima, Amsal 16 ayat 5 menyatakan, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Amin. Hal yang kedua, kuasa Allah menjadi sempurna dan menjadi nyata dalam hidup kita adalah tetap setia dalam kerendahan hati. Ya, kita baca di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Haleluya. Saudara-saudari, apakah Paulus tidak berdoa kepada Tuhan supaya penderitaan dan kesakitan dalam tubuhnya itu, yaitu duri di dalam dagingnya, disembuhkan, supaya utusan penderitaan dan kesakitan itu mundur dan lari daripada Paulus? Memang Rasul Paulus berdoa, memohon, dikatakan sampai 3 kali, berarti itu berulang-ulang dia berdoa. Jelas Rasul Paulus berdoa memohon maksud supaya dia dipulihkan, disembuhkan. Secara berterusan dia berdoa kepada Tuhan karena dia merasa menderita yang berat karena kesakitan. Lalu apa jawaban Tuhan? Tuhan menjawab doa-doa Paulus. Ayat yang ke-9. Tuhan menjawab doa-doa Paulus. Ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin. Saudara, Tuhan menjawab doa-doa Paulus, namun tidak memberikan apa yang Paulus minta, yaitu kesembuhan, pemulihan, supaya kesakitan itu dicabut, mundur daripada dirinya. Tetapi Tuhan menjawab dan memberikan yang jauh lebih berarti, lebih berguna, jauh lebih indah, lebih baik bagi Paulus. Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Cukuplah. Amin. Saudara-saudari, duri itu penting dan berguna ada di dalam tubuh kita. Kalau itu yang diizinkan Tuhan. Karena apa? Untuk menjaga supaya diri kita sama seperti Paulus tidak menjadi hamba Tuhan ataupun orang yang sombong, meninggikan diri, bermegah diri, yang suka dipuji, suka dihormat oleh manusia. Dunia sekarang sangat ramai para hamba Tuhan, bahkan pendeta, pastor, pemimpin gereja, para pelayan Tuhan. Gaya hidup mereka penuh dengan kesombongan, cakap besar, bahkan mereka bertanding siapa hebat,
siapa cantik, siapa yang lebih luar biasa di dalam gereja dalam pelayanan. Sikap duniawi sudah dimasuk mencemari di dalam gereja masa kini. Ini yang berlaku. Kemunafikan sudah menceroboh di dalam gereja. Apakah Rasul Paulus marah dan kecewa kepada Tuhan karena tidak menyembuhkan dia daripada sakit penyakit itu? Duri dalam daging harus dicabut. Tidak. Bahkan Rasul Paulus tetap setia, percaya kepada Tuhan Yesus, setia dan tetap setia kepada firman Tuhan, melakukan amanat agung. Ini yang harus kita lakukan. Hanya orang yang melakukan amanat agung, memberitakan kasih Tuhan, firman Tuhan, Injil Kristus, bersaksi. Tuhan berjanji apa? Aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Janji Tuhan. Karena apa? Memberitakan firman, memberitakan Injil kerajaan Allah kepada dunia, kepada orang lain. Rasul Paulus tidak malu mengakui kelemahan-kelemahan dan kesakitan di dalam tubuhnya, bahkan menderita yang sangat berat. Dia membuatkan pengakuan, tidak usah malu karena itu bukan dosa, kecuali saudara berdosa bertobat. Ya, surat Filipi pasal 1 ayat 21 menyatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Ini juga ditulis oleh Rasul Paulus. Sekarang ini para hamba Tuhan sendiri merasa sangat takut saat mendengar tentang perkataan mati atau tidak rela mati. Saudara-saudari, belum rela meninggalkan segala yang saudara miliki di dunia ini. Alasan umurnya belum cukup tua, masih muda, dan takut kehilangan semuanya itu. Berarti saudara dan saya, jika itu pemikiran kita, memang terikat dan terbelenggu dengan segala kesenangan dunia. Tanpa kita sadar, suatu saat segalanya kembali menjadi debu. Kematian itu pasti. Haleluya, amin. Kita harus mempersiapkan hari kematian kita sebaik-baiknya. Tetap setia, melekat kepada firman Tuhan, terus mengerjakan tanggung jawab kita di dunia ini yang dipercayakan oleh Tuhan. Apabila pekerjaan masing-masing sudah selesai, maka Tuhan pasti jemput kita pulang ke rumah Bapa di surga. Haleluya, selesai semuanya, Tuhan akan menjemput pulang. Itu baik dan indah. Ya, kematian orang-orang percaya itu indah. Hanya melalui kematian kita boleh bertemu dengan Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Ya, Yesus Kristus. Kita mendapat kebahagiaan yang sempurna dan kekal bersama dengan Tuhan dan orang-orang percaya. Amin. Biarlah kerinduan hati kita adalah bertemu dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan bertemu dengan anak-anak Tuhan yang sudah dijemput pulang. Dalam ayat yang ke-10, dalam ayat 10 menyatakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam seksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Jika kita lemah, tidak mampu melakukan apa-apa, Tuhan memelihara iman dan memberikan kita kekuatan oleh kuat kuasa Roh Kudus-Nya. Maka dalam kelemahan kita mendapat kekuatan yang luar biasa daripada kuasa Roh Kudus. Tuhan menjawab doa-doa Paulus. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Amin. Saudara-saudari, bukan semua kemahuan dalam doa kita diperkenan oleh Tuhan. Cukuplah kasih karunia Allah diberi buat kita. Karena kasih karunia itu adalah hadirat-Nya, kemurahan dan kuasa Allah, yakni kekuatan sorgawi yang dikaruniakan, diberikan kepada setiap orang yang percaya dan setia kepada Yesus dan firman-Nya. Dan kasih karunia Allah itu berdiam, tinggal di dalam diri orang percaya, saudara dan saya. Kita
mengalami kelemahan, kesukaran, kesakitan demi percaya kepada Yesus, demi memberitakan Injil Kristus, demi melayani Tuhan, demi melakukan tugas tanggung jawab di dalam keluarga kita. Semakin besar kelemahan dan pencobaan yang kita alami karena Kristus, karena kita setia kepada Kristus, percaya kepada Dia, maka semakin besarlah kasih karunia Allah diberikan kepada kita untuk melaksanakan kehendak-Nya. Cukuplah kasih karunia Tuhan untuk kita menjalankan kehidupan kekristenan ini, untuk melayani sampai Tuhan Yesus datang membawa kita pulang ke rumah Bapa di surga. Oleh itu, jika kita lemah, bertahan, tetap setia dalam kerendahan hati, maka iman dan kerohanian kita terpelihara oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Dan dalam kelemahan, kuasa Allah menjadi sempurna dan menjadi nyata dalam hidup saudara dan saya. Puji Tuhan. Mari pada saat ini kita mau berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Memang benar, jika kami lemah, kami kuat oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan di dalam kelemahan-kelemahan kamilah, ketidakmampuan kamilah Tuhan, ada kerendahan hati di sana. Maka di sanalah kuasa Allah menjadi sempurna dan nyata di dalam kehidupan kami. Apabila orang itu meninggikan diri dan bermegah diri, dia tidak akan melihat kuasa Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami bersyukur buat segala kelemahan-kelemahan kami, kekurangan-kekurangan kami demi mengikuti Yesus. Karena pada saat itulah kami mengalami kuasa sorgawi menjadi sempurna dan nyata dalam hidup kami, keluarga kami, pekerjaan dan pelayanan kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Kasih setia Tuhan, berkat-berkat ilahi melimpah-limpah dalam kehidupan mereka semua. Kami serahkan setiap ahli keluarga jemaat Tuhan, dan juga saudara mara kami yang jauh dekat, bangsa kami, negara kami. Tuhan memberkati berlimpah-limpah kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan, sampai di sini kita akan bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ku ingin selalu dekat mendengar suara-Mu.